Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari. Semoga puasa teman-teman tetap lancar. Sebelum lanjut, please sempatkan diri dulu untuk subscribe channel ini dan like juga videonya. Terima kasih. Di video kali ini, gue akan membahas sebuah sepatu buatan Spanyol yang dipakai sama Alexander Megos. Ya, ini dia, Tenaya Mundaka. Kita bahas dulu dari penampilannya. Seperti yang teman-teman udah bisa lihat, dia modelnya downturn ya. Oke, berarti itu sepatunya agresif. Terus mereka pakai closure sistemnya velcro, modelnya split sole, tapi sebenarnya ada midsole-nya di sini. Nah, midsole dalam sepatu tuh biasanya berfungsi untuk support kaki kita ketika kita nginjek poin-poin kecil gitu ketika edging. Mereka juga ada toe patch-nya juga, so it's good for toe hooking. Kata si orang Tenaya yang kemarin whatsappan sama gue, mereka ngebungkus heel cup-nya nih agak lebih tinggi gitu. Katanya sih itu powerful untuk heel hooking. Double loop di belakang sini dan oh ya, warnanya sebenarnya ada dua warna gini sih kalau teman-teman bisa lihat. Dia ada kayak lime green gini sama light green hijau-hijau terang gitu. Untuk beberapa orang bilang norak ya, tapi ada juga yang bilang warnanya keren dan menarik. Gimana menurut kalian? Ini warnanya norak atau keren? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebenarnya ada beberapa teknologi yang ditanamkan dalam sepatu ini yang kita akan bahas lebih dalam sekarang. Sepatu ini tuh dia pakai karet Vibram XS Grip 3,5 mm, so it's sticky and quite soft. Katanya dalam sepatu ini juga ada teknologi yang namanya RBRX dan XSR Dynamic. Teknologi tersebut bisa membantu si pemanjat untuk lebih presisi ketika berpijak dan lebih meningkatkan keseimbangan kita ketika memanjat. Tapi waktu saya pakai sepatu ini sebulan 2 bulan nggak ngaruh. Emang si Alex Megos saja yang jago. Ini juga pesen buat teman-teman supaya rajin latihan. Jangan ngandelin sepatu aja ente. Kalau sepatu udah bagus, entenya busuk, tetap aja ente busuk. Ini berarti pesan buat kita semua untuk rajin latihan. Ingat, sekali lagi, latihan di Indoclimb. Tapi kan kalau kita punya sepatu bagus, biasanya bikin kita lebih semangat latihan. Oke, sekarang gue akan bahas lebih dalam tentang sepatu ini dan gue akan taruh technical specification-nya di sebelah sini. Nah, ini dia. Kita mulai dari atas. Mereka pakai upper microfiber. Buat teman-teman yang nggak tahu bahan microfiber itu seperti apa, mungkin kalau kalian pernah beli tempered glass atau pembersih lensa kacamata atau lensa kamera, kan biasanya suka dapet kain kecil yang lembut banget tuh. Nah, itu namanya kain microfiber dan bahan itu yang diaplikasikan ke sepatu ini. Jadi sepatu ini tuh jadinya lembut banget gitu ketika dipakai. Closure sistemnya, Dragstore Closure System. Menurut gua closure system Dragstore ini tuh keren banget. Jadi kalian tuh bisa adjust sendiri, bisa atur sendiri tingkat keketatannya. Nah, tightness-nya kalian bisa atur sendiri mau lebih ketat di atas atau mau lebih ketat di bawah. Gini maksudnya. Nah, ini yang tadi gue bilang kalian bisa atur tingkat tightness-nya dengan nih adjust tali velcro bagian ini. Jadi misalnya kalian mau lebih ketat di bagian atas sini. Nah, kalian tinggal adjust di sini, tarik. Tinggal tarik ke sana. Nah, dia akan ketat di bagian sini. Kalau mau agak di bawah, tinggal tarik bagian bawahnya. Nah, ini akan terasa yang lebih ketat, lebih kenceng di bagian bawahnya. Nah, menurut gue ini detail kecil tapi penting gitu. Jadi di sepatu ini dia di velcro-nya dia ada seperti apa ya, stainless steel hook gini buat jalan si velcro-nya. Ini ngebikin talinya jadi nggak terlalu friksi, jadi lebih awet gitu sepertinya karena dia licin. Beda sama sepatu La Sportiva yang akan gue bahas di video berikutnya. Lalu di bagian lidah sepatunya mereka bilang di sini tuh ada 5 layer highly breathable katanya kan. Tapi gue bingung nih di sini. Kalau gue lihat lebih detail sih dia kayak ada pola heksagonnya gitu.
segi-segi 6 gitu. Terus bahannya tuh kalau dipegang tuh gimana ya? Kayak apa ya gitu. Ya gue juga bingung gambarinnya, langsung aja gue kasih gambar detailnya. Yang warna hitam ini tuh kalau dipegang bahannya dia lembut banget. Terus dia elastis juga, mungkin mirip-mirip seperti bahan scuba. Mungkin teman-teman yang cewek tahu nih bahan scuba. Biasanya dipakai di dress-dress kantoran perempuan gitu. Nah kalau yang nggak tahu bahan scuba tuh kayak masker scuba, tahu kan sekarang banyak dijual. Nah gitu, tapi bedanya sama masker scuba yang ini dia bahannya lebih elastis sama lebih tebal juga. Kalau masker scuba kan agak tipis. Sekali lagi teman-teman, gue disclaimer dulu. Jadi pendapat gue di dalam video ini adalah murni subjektivitas gue. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut. Jadi yang paling gue suka dari sepatu ini adalah kotaknya. Yang paling gue suka dari sepatu ini adalah itu tadi. Closure sistemnya menurut gue ini keren banget. Kita benar-benar bisa atur mau lebih ketat di sebelah mana, di atas, di bawah, atau sama-sama gitu, equal ketatnya. Terus kedua, yang bagian dalam tadi yang udah gue bilang nih, si bagian lidahnya ini tuh lembut banget. Ketika gue pakai sepatu ini tuh rasanya seperti di vakum gitu, ketat tapi nggak sakit. Mungkin karena bahan microfiber itu tadi ya. Terus juga bahan scuba tadi yang gue bilang itu tuh lembut banget. Nah biasanya kalau kita pakai sepatu climbing pertama kali dia agak sakit di bagian dalamnya. Nah kalau ini nggak terlalu gigit gitu di tumit kita. Ini juga lumayan lembut dia bagian dalamnya. Ya karetnya juga teman-teman mungkin udah banyak yang tahu karet Vibram seperti apa. Ini karetnya sticky. Gue udah pernah pakai ini di tebing juga. Dia punya toe patch juga, sangat membantu gue dalam toe hooking. Heel hooknya juga enak di sepatu ini. Nah, tapi gue nggak tahu nih, kalau teman-teman punya seri lain dari Tenaya, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Apakah memang Tenaya yang kalian punya, kayak misalnya Oasi atau Iati, itu feelingnya sama kayak ini, kayak ketika dipakai tuh mirip apa, kayak di vakum gitu, agak di ketat kayak nyedot gitu. Karena itu yang gue rasain. Tolong tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Yang gue kurang suka dari sepatu ini adalah, mungkin teman-teman bisa ngeh, dia walaupun downturn, tuh lihat, dia bagian sininya ini dia curve memang melengkung gitu, tapi sininya tuh rata, terus ujungnya tuh kayak naik gitu kayak sepatu Aladin. Tuh, entah, mungkin karena gue juga tidak terbiasa pakai sepatu dengan desain kayak gini, dia ujungnya cenderung flat terus agak naik gitu, gue nggak ngerti. Nih menurut gue agak kurs aja gitu, kurang enak, kurang powerful. Mungkin gue terbiasa pakai sepatu yang ketika flat ya memang flat gitu, tapi ketika downturn dia curve banget. Kalau ini dia agak beda, downturn tapi ujungnya flat. Tapi ada tapinya lagi nih. Mungkin karena gue pakai sepatu ini sedikit kebesaran. Gue pakai sepatu ini tuh nomor 40 atau 6,5 UK. Sepatu kaki normal gue nomor 43, sepatu lari tuh 44,5. Harusnya gue pakai nomor 39 karena di La Sportiva gue pakai nomor 39. Buat temen-temen yang mau beli sepatu ini dan udah punya sepatu La Sportiva, kalian bisa ikutin sizingnya si La Sportiva. Itu sih menurut gue sih, karena gue udah punya dua-duanya. Jadi menurut gue sizingnya Tenaya tuh sama kayak La Sportiva. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pengalaman yang berbeda, langsung aja tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Waktu itu gue beli sepatu ini 2,3 juta di bananafingers.co.uk.
itu website dari Inggris. Ya oke, teman-teman, segitu dulu, udah lumayan panjang nih videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Mungkin ada informasi berguna dari video ini, atau teman-teman kalian, atau kalian juga mau beli sepatu ini. Segitu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Pena yang muda kak. Telat dong. Kan lu pas ngomong pena yang muda. Velcro anjing.